yang saya bukan karena dia terkenal, bukan karena dia yang paling cocok untuk bisa memerankan perannya. Dan tidak ada yang mudah dalam semua karakter di sini, semuanya sulit. Dan mereka lah yang paling pantas menurut saya. Dan alhamdulillah mereka percaya dengan visi saya. Makanya tadi udah lihat videonya juga, dan mereka sangat-sangat hebat dalam bidangnya. Terima kasih. Yes, pengen tahu. Ada siapa? Iya. Karena ada kerjaan. Pertanyaannya kenapa mau ya? Yes, mau di project film Sukma ini silakan. Oke, pertama-tama sih, of course, Baim ya. Dia teman juga udah lama, udah pernah kerja bareng sama Baim. Terus aku tahu dia orang yang sangat ambisius dan passionate terhadap pekerjaannya, apapun itu ya. Dan aku tahu kalau dia udah mengerjakan sesuatu pasti benar-benar all out, dan terbukti di Lembayung dan juga di sini aku lihat dia benar-benar kasih 110% dari apa yang dia punya. Dan dia juga pemain ya. Biasanya kalau pemain sama pemain tuh kayaknya enak gitu untuk ajak diskusi, dan kadang-kadang apa yang kita punya pikiran selama misalkan di produksi lain gitu, harusnya gini, dia tuh udah ngerti gitu, kayak enaknya begini. Jadi itu salah satu nilai plus lah kalau di direct sama pemain. Bagi kita yang pemain juga ya. Gitu. Jadi itu salah satu alasannya. Kedua juga pas Baim ceritain sinopsis ceritanya dan juga isi dari film ini, aku rasa ini sesuatu yang menarik yang belum pernah dibicarakan di sebuah film horor ya gitu. Mungkin sebenarnya tema besarnya horor tapi ada suspense thrillernya juga ya gitu. Jadi itu yang menarik, ada teka-teki di balik kejadian-kejadian itu. Jadi ya semua film horor rata-rata ada teka-tekinya sih memang, tapi ini agak sedikit bisa dibilang berbeda gitu, makanya tertarik untuk ada di sini. Baik, kita pengen tepuk tangan dong untuk Ibu Christine Hakim. Ini sangat luar biasa dari proyek ini untuk seorang Bu Christine. Saya lahir di sini, ini 21 tahun yang lalu. Saya pernah orang tua lahir 40 tahun lalu. Masih balita, paling 2 tahun kali. Lalu begitu Baim terjun di entertainment, almarhum ayah mengatakan ke saya, "Chris, gue titipin anak gue. Ini anak yang paling susah diatur." Ya, nggak apa-apa, mereka ke rumah gitu ya. Akhirnya Baim datang ke rumah, dan nggak mungkin lah saya harus menolak dan bisa menolak. Tapi tentunya pasti harus ada pertimbangan profesional juga. Apakah saya mampu dengan kepercayaan yang diberikan oleh Mas Baim? Karena saya tahu, saya sudah melihat film Lembayung ini luar biasa, karya Mas Baim yang pertama kali. Tapi kita tahu bahwa alhamdulillah di Malaysia sampai sudah 5 juta ringgit. Wow, ya. 6 juta. 6 juta ringgit. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti film itu sudah menembus batas, bukan hanya penonton Indonesia saja yang relate dan dekat dengan film itu, ya. Dari segi kualitas, itu juga tim-tim yang luar biasa yang pilihan.
yang sudah berprestasi kita tahu ada Mas Ipung, ada Mas Alan, Ya. kan ya, di Lembayung juga dan di sini juga. Terus kemudian begitu Mbak Im belum baca nih ya skripnya, baru Mbak Im menyampaikan, ya saya mengerti. Karena memang kadang-kadang nih apa ya, ini anak-anak saya nih makin tua, ibunya makin dikerjain. Jadi, wah kamu ya. Senang pada ngerjain ibunya. Ya. Aduh, nggak ada ya, aku sekali-sekali boleh tampil cantik gitu ya, seksi kayak Asti. Dia ngasih tahu kalau dia punya cerita yang sangat-sangat menarik, horor, dan bisa dibilang saya udah pernah lah syuting film horor, baca skenario film horor, dan bisa dibilang baca skenario dari Baim ini gila. Kalau boleh diungkapkan dengan kata-kata adalah Ini twist and turns-nya gila. gila. Wow. Oke. Dan senang aja sih bisa kerja dari Lembayung ke sini. Itu benar-benar temanya itu berbeda dan cara penulisan skenario juga berbeda, dan visi misinya Baim buat ngasih kejutan ke penonton Indonesia itu kalian akan lihat sendiri deh. Ya. Gue nggak bisa bilang gimana, cuman gue nggak percuma temenan sama lo ini ternyata. Wih. Kasih job terus. Sama-sama. Mari. Jadi saya dulu sama Baim tuh memang hanya sebatas bertegur sapa kalau ketemu. Kami nggak dekat. Tapi ada momen kita cukup sering ketemu di PIM itu lagi nge-gym. Tapi itu pun nggak sampai ngobrol yang panjang sih. Nah, sampai akhirnya dan konten-konten medsosnya Baim bisa dibilang bukan selera saya lah. itu udah paling fair sih kayaknya ya, bukan selera saya. Tapi begitu muncul mulai dari yang berbalas kejam, Ya. saya kaget sih. Loh, kok bisa seperti ini ya bikin film gitu. Sampai akhirnya ketemu satu produksi di film yang kemarin itu dan ngobrol lumayan agak banyak. Dan saya juga menilai, oh ternyata Baim kalau produksi film itu idealismenya keluar gitu dan totalitas. Dan kalau ketemu kru-kru film yang udah syuting bareng Baim, mereka juga cerita, mereka juga kaget gitu kalau Baim bisa seidealis itu dan bisa setotalitas itu mengambil resiko yang tinggi gitu. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol jadi muncullah, ya mudah-mudahan gue bisa kerja bareng sama lo deh di sebuah film gitu. Sampai akhirnya ditelepon di film yang ini. Dan semakin kagum lagi nawarin film horor dan berani menawarkan peran ke saya seorang karakter yang mengidap skizofrenia. Wow, jadi karakternya menantang banget ya untuk seorang Mas Bedi. Terus gimana saya tahu tantangannya jadi lebih dalam lagi untuk karakter Mas Bedi? Yes, berasa lebih dalam tapi juga semangat karena menurut saya sih Baim mengambil resiko juga, tapi dia menceritakan alasan dia, apa yang dia bisa lihat dari saya, dan itu saya apresiasi banget. Thank you Baim untuk berani mempercayakan karakter ini ke gue. Mudah-mudahan gue bisa mendeliver dengan baik untuk ke penonton juga. Tapi ya itu tertantang tapi juga excited banget karena ini jadinya spektrumnya lebih luas lagi, lebih ada momen untuk buat saya ini seperti bermain ya. Kayak tidak ada batasan nih kayaknya. Ya.
Dan mudah-mudahan that knows what he wants. It's easy for us as actors to work with him. Tapi dalam masa yang sama, he gives us room to be creative with our work and our art, and that's why Ananda bekerja sama lagi dengan dia because his stories are interesting and there's so many plots, twists and turns, and Anna sangat excited to be a part of this film as well. Ya, di film sebelumnya kan Your Space Fair. Sebagai Tias ini adalah bisa dibilang teman barunya Arini. Cuman sampai segitu doang. Ya, udah boleh di-spill baru segitu ya. Oke. Ya kan Arini kan baru pindah ke kota baru nih. Sama aku gitu aja ngomongnya. Terus gimana? So far bekerja sama dengan Tiger Entertainment dan Mas Baim? Seru, so far seru karena Kak Baim ini kan bukan cuman bagian dari kru ya, dia kan dulunya kan aktor juga. Yes. Mungkin sampai sekarang juga masih gitu. Yeah. Cuman jadinya dia tahu kita sebagai aktor tuh membutuhkan apa, dari sisi aktornya butuhnya apa. Terus dia pun juga udah dengan kesuksesan Lembayung juga aku udah bisa ngelihat kayak oh dia ternyata jago juga ya as the directornya juga gitu. So apa ya, seneng lah kerjasamanya so far tuh happy. Dan aku pas awal ditawarkan juga, oh ini pemainnya siapa? Oh ada Bu Christine Hakim, say no more. Udah, oke, I'm in gitu. Yes. Dan ternyata pada saat semua dikumpulin, guys, halo Krista, yes, nggak boleh spill banyak katanya. Intinya di sini tuh aku sebagai anaknya Mama Arini sama Papa Indra ya, cuma mereka berpisah akhirnya. Belum boleh spill banyak dong. Belum boleh spill banyak. Belum boleh spill banyak teman-teman. Ya. Udah bilang berpisah aja. Ya bos ya, kita mundur 10 detik yang lalu ya. Oke. Bentar dulu, ada yang live gak? Banyak semua live. Nah, oh kan hari ini kan adalah hari kebalikan ya Krisna ya, jadi itu tidak benar ya. Oke, kalau Denzel gimana? Denzel cerita dong. Denzel. Ya, silakan. Bos, halo semuanya. Halo. Nama saya Desri dan saya sebagai Dina. Nah, saya senang sekali bisa ada di proyek ini, apalagi sama Om Baim yang jadi direkturnya. Bener-bener seneng banget. Ini bener-bener apa namanya ya? Pertama kali aku pernah main di film, dan film pertamanya jadinya film horor yang didirektor sama si Om Baim. Jadi seneng banget sih. Seneng banget ya, sial Desri, terima kasih. Boleh pinjam Desri buat Om Baim. Saya cerita dikit kalau Denzel. Iya. Saya ada cast. Saya ada castnya 3 pemain kecil waktu itu. Denzel ini yang pertama, dan Denzel itu menunggu selama 4 jam. Wow. Dia nunggu, habis itu casting, habis itu saya bilang, kamu oke loh, nanti main ya, iya. Aduh aku gak sia-sia nunggu 4 jam katanya. Wah, itu diungkapkan sendiri sama Denzel ya. Denzel ya, jadi emang udah berani banget. Ternyata emang dia sebenarnya sebel nunggu 4 jam. Makanya dia saran di sini. Terima kasih. Ada Keanu juga loh di sini. Ya, Keanu. Film kedua kalinya, sebelumnya kan di Lembayung juga ikutan main kan. Iya, ini gimana kali ini Keanu persiapannya? Ada boleh dikasih tahu nggak ke kakak-kakak yang ada di sini? Silakan. Jadi siapa di sini Keanu? Saya berperan menjadi Andi. Saya berperan menjadi Andi. Nah. Satu PH tuh atau satu produser selalu stereotyping, oh kayaknya dia hanya cocok untuk karakter ini dan ini. Sebenarnya saya kalau main dulu tuh cuma setahun tuh sekali, 2 kali gitu. Cuma kesannya memang horor terus, mungkin ya itu dia. Tadi produser selalu ngeliat saya kayaknya yang cocoknya di horor gitu. Karena kayaknya loh main drama kayak bulan besok ibu menangis sama tiada gitu, pengen gitu. Cuma kalau di sini kenapa aku memilih
kan karena memang kayak tadi Bayu bilang horornya tuh agak berbeda gitu. Mungkin bisa dibilang unsur dramanya juga banyak, jadi bermain karakter gitu, bahwa setiap ensemble yang kita lihat di sini tuh punya apa ya, punya daya tarik yang berbeda-beda dan saling berkaitan yang membuat karakter ini menjadi seperti kita di kehidupan kita aja. Kalau horor kan selama ini aku main film, maksudnya karakternya tuh seperti di bubble atau dunia yang berbeda gitu. Kalau ini tuh aku bisa bilang kayak tadi ini ada di mana aja, kehidupan sehari-hari juga kita temui gitu. Jadi itu yang membuat aku juga menarik ya. Dan aku percaya Baim karena dia pemain juga ya, jadi aku percaya banget sama dia bahwa dia bisa mendeliver sesuatu yang kita ekspektasikan gitu. Karena mungkin kalau aku bukan apa ya mendisipkan lain atau director lain, semuanya bagus-bagus, semuanya keren-keren, tapi entah kenapa kalau pemain tuh ada connection yang berbeda gitu loh, yang bisa kayak kita bahasanya nyambung gitu. Nah itu yang membuat aku jadi lebih seneng gitu didirect sama seseorang yang punya basic sama kayak kita dan bisa membuat aku jadi kayak bantu gue dong, dongkrak gue dong gitu, ibaratnya kayak push my limit gitu. Jadi mau